Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para hujjaj, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Mus'ab bin Umair yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Ahad pagi ini, yakni bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2021 yang bertepatan pula dengan 25 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ولبيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita lanjut dengan membaca Sayyidul Istighfar, silakan diikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bagus kita dawamkan menjadi satu rutinitas zikiran kita di waktu pagi dan di waktu petang. Keutamaannya kata Nabi, kalau kita membaca di awal hari seperti di waktu pagi ini, waktu subuh, kemudian dia meninggal dunia di siang harinya atau qabla ayyumsiya, sebelum datangnya waktu petang, dia membaca itu dengan penuh keyakinan, maka ketika meninggal dicatat min ahlil jannah. Begitu pula kalau kita membacanya di awal malam seperti maghrib, ya, petang hari, bacanya dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal qabla ayyusbiha, sebelum datangnya waktu pagi, berarti malam hari atau sebelum datangnya waktu subuh, dia meninggal, maka dicatat pula min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Makanya ini juga sering masuk dalam jajaran zikir pagi, zikir petang, al-maksurat dan sejenisnya. Silakan didawamkan. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini, hari ini kita masih ada di bulan Syawal. Persisnya tanggal berapa tadi saya bilang? 20 tanggal berapa? Tanggal 5 tanggal 25 Syawal. Alhamdulillah. Berarti kalau Syawal ini diperkirakan sampai tanggal 29, ya, diperkirakan tanggal 29 sampai hari Kamis. Kamis ini tanggal berapa? 10 bulan Juni. Berarti kalau bapak sekarang kebetulan belum minum, belum makan apa-apa, kalau mau puasa sunnah masih boleh. Jadi kalau puasa sunnah itu niatnya boleh setelah subuh sampai sebelum zawal, ya, sebelum zuhur lah, berarti selama belum makan apa-apa. Nabi pernah pulang dari masjid menuju rumahnya, bertemu Aisyah. Wahai istriku, ada apa yang bisa kita makan pagi ini? Ya Rasul, nggak ada. Baiklah kalau begitu aku akan berpuasa. Itu puasanya puasa sunnah, dengan syarat belum makan, belum minum, dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu pun puasa sunnah, bukan puasa fardu, bukan puasa nadar, bukan puasa kifarat, bukan puasa qadha. Tapi kalau dari sini udah ngopi, udah nyarap sambil ngerokok, mah ada apa mah yang bisa kita makan pagi ini? Kagak ada pak. Oh kalau gitu bapak puasa? Nggak bisa, karena sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kalau mau pagi ini silakan, belum makan belum minum misalnya, dari tadi habis subuh belum minum makan apa-apa, ya, masih ada kesempatan. Berarti hari ini 25, Senin 26, Selasa 27, Rebo 28, Kamis 29. Ya, cuma 5 hari dong kalau belum pernah
sama sekali di bulan Syawal ini untuk puasa sunnah Syawal. Nah, para bapak, di bulan Syawal ini juga masih kerasa nuansa Idul Fitri, nuansa Lebaran. Dan kebetulan pula ini adalah momentum kali pertama saya bersua kembali bersama para bapak jamaah Mus'ab bin Umair. Maka saya pun mengaturkan ungkapan selamat Idul Fitri dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami, amal bapak jamaah sekalian. Taqabbal ya karim. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, doanya yang diajarkan Nabi itu memang, tapi enggak apa-apa kalau kita mengikuti doa yang sudah menjadi umum di negara kita, minal aidin wal faizin. Cuma memang artinya bukan mohon maaf lahir batin. Nah, itu mungkin gara-gara lirik lagu minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Nah, itu mah lagu saja, cuma artinya bukan itu. Kalau mau tahu artinya begini, Pak. Minal aidin wal faizin itu lengkapnya begini, lengkapnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Lengkapnya gitu. Ja'alana, ja'ala menjadi, na kami, Allahu Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi apa? Minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Ya, bukan kepada Fitri, bukan, apalagi Dewi, Susi atau Maya, bukan. Ya. Fitri, fitrah berbeda. Ya. Idul Fitri itu bukan kembali kepada Fitri. Kalau Idul Fitri kembali kepada Fitri, terus Idul Adha kembali kepada apa dong? Id artinya hari raya. Idun Mubarak, hari raya penuh keberkahan. Ini biar paham, Pak, dari segi pendekatan bahasa. Tapi kalau aidin betul artinya orang-orang yang kembali. Cuma kalau mau kembali kepada apa? Atau kembali kemana? Ilal fitrah, kepada fitrah. Beda dengan fitri, beda. Ada hadis berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada hadis begitu. Setiap maulud itu yang terlahir alias apa? Yang berojol. Namanya bayi, maulud. Tuh, kita di bulan Rabiul Awal ada peringatan maulud. Maulid benar, maulud benar. Yang enggak benar, yang jelek-jelekin, nggak boleh jelek-jelekin mah. Gitu. Mendingan baik-baikin daripada jelek, ini baik ya kan. Nah. Maulud benar, maulid benar tuh. Kalau lagi bulan Rabiul Awal, apa bedanya? Nih wawasan lagi. Kalau maulud tadi kan artinya apa? Maulud itu yang terlahir. Berarti kalau memperingati maulud, memperingati manusia yang dilahirkan. Berarti memperingati kelahiran nabinya. Kalau maulid berarti berbicara tentang waktu. Jadi kalau maulid waktu, ya. Kalau maulud berarti berbicara tentang orangnya. Nah, makanya ada hadis kullu mauludin, setiap yang terlahir, berarti baik ya. Yuladu itu dilahirkan atau terlahir alal fitrah, atas kondisi fitrah. Apa fitrah itu? Potensi awal, yakni masih bersih, masih suci begitu. Maka sering diartikan kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada kesucian. Wal faizin, dan sukses. Menang. Menang apaan? Sukses apaan? Puasa dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, di ujungnya itu ada kalimat la'allakum tattaqun. Ini dihubung-hubungkan nih biar ngerti.
la'allakum tattaqun, berarti bertakwa. Dalam surah An-Naba ada kutipan ayat innalil muttaqina apa? Innalil muttaqina mafaza. Mafaza tuh, faza, faizin ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada atau mendapat keberuntungan, kemenangan, faza. Makanya kita doanya minal aidin wal faizin. Faiz sukses, beruntung, menang. Menang apa? Di ayat selanjutnya hadaiko wa a'naba. Hadaiko itu bentuk plural, apa plural itu? Jamak ya. Banyak dari hadiqah. Hadiqah satu taman, hadaik taman-taman surga. Gitu. Jadi minal aidin wal faizin itu ada banyak ucapan yang tersirat, yang tersembunyi, yang dalam kurungnya. Jadi kalau secara letterlock minal aidin, min artinya dari, al aidin orang-orang yang kembali, wal faizin dan orang-orang yang sukses. Kalau diterjemahkan letterlock saja mungkin orang nggak ngeh, nggak paham. Apaan minal aidin wal faizin? Dari orang-orang, maksudnya tadi panjangnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Aidin kembali ilal fitrah kepada kesucian, wal faizina dan sukses menang menggapai surga ya, takwa dan kemudian surga gitu. Adapun ungkapan mohon maaf lahir dan batin ya, ini biar ngerti kenapa kudu ada maaf-maafan gitu. Padahal kalau kita punya salah ya saat itu dengan segera, nggak perlu nunggu lebaran. Orang kalau maaf-maafan itu biasanya ngapain? 1 lebaran, 2 kalau punya salah, yang ketiga minjem duit. Gitu. Tuh ketawa Pak, yang untuk pengalaman. Iya, basa-basi gitu. 5 kali puasa, 5 kali lebaran, nggak pernah ketemu, pertemuan keluarga nggak pernah hadir. Giliran ada kebutuhan datang. Aduh, dah gitu udah ketahuan itu. Dari gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, dari sorot matanya ketahuan. Cuma kadangkala kita gedek, kalau kata orang Betawi bilang, kesel. Keselnya kenapa? Lagi giliran dia butuh, datang malam juga, datang hujan juga. Ya, kita bilang udah malam, uangnya di ATM, dia anterin. Hujan dipayungin, gelap disenterin. Ayo dah. Kalau orang lagi butuh sama kita mau minjem duit, kita yang jadi raja, dia yang jadi budak. Giliran udah kita pinjemin duit ya, yang lebih parahnya jangan bilang sama siapa-siapa ya, lah kagak ada saksi, kagak ada catatan, situ mati siapa yang tahu bos ya, harus ada saksi, kudu ada catatan. Pan kita mah saudara sih saudara, tapi untuk uang kagak ada saudara-saudaraan. Begitu ya, sama kayak cewek ya, cewek kagak ngeliat warna kulit katanya, tapi warna duit. Sama saudara juga. Kalau untuk urusan duit mah ya kudu jelas ya, karena urusan muamalah harus jelas ya. Jual beli, pinjam meminjam, utang piutang harus jelas, biar nggak ada sengketa, nggak ada konflik. Apalagi nama saudara justru tajam. Nah, giliran kita mau nagih ya, makhluk gaib nambah 1. Makhluk gaib nama 1. Kan makhluk gaib itu apa? Yang suka ngilang kagak kelihatan. Lah itu 1 lagi nambah. Siapa? Punya utang, ujuk-ujuk tiba-tiba ngilang. Istilah kata, ada orang pinjam duit buat operasi plastik, lah besok kita kagak tahu orang yang mana. Ya begitulah ya.
Kita sekarang yang jadi budak, yang nagih-nagih, dia yang kayak jadi raja. Enak banget gitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau punya utang cepat lunas utangnya dah. Ya amin. Yang minyak keras berarti tanda gede. Suaranya. Nah, oke lanjut. Jadi kenapa kita kudu ada maaf-maafan? Pertama, Ramadan itu kita manakala berpuasa, kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan, dasarnya adalah penuh keimanan dan penuh kerelaan. Apa rewardnya? Diampuni. Ghufira, diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baginya dari dosa yang terdahulu. Diampuni. Cuma jangan lupa Pak, kita punya dosa lalu kita taubat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubah, dalam prolognya beliau bilang, ulama mengatakan bahwa syarat taubat itu 3 jika kaitannya kita dengan Allah saja, ada 4 jika kita dengan sesama manusia. Mana saja? 1, berhenti dari melakukan dosa. Dulu suka ngelakuin dosa, dosanya apa aja dah pokoknya dah. Malah ada istilah kalau kata orang Sunda, kirata, kira-kira nyata. Dosa itu dorongan syahwat, iya kan? Keinginan, pengen zina, naudzubillah dari dorongan, pengen nyuri dorongan. Ya, ada orang nyuri bakat, dia mah bakat apa? Bakat ting butuh, itu nggak jelek tuh. Ya, itu dorongan syahwat, dorongan keinginan. Nah, makanya kudu kita arahkan itu keinginan kepada yang positif. Ya kan? Syahwat itu nggak bisa dibunuh. Bisanya kalau orang punya syahwat bagi anak muda, diikat dengan ikatan apa? Biaqdin shahihin, dengan akad yang sah. Itulah akad pernikahan. Makanya yang pacaran, ya, yang suka ngasih coklat akan kalah dengan anak muda yang memberikan seperangkat alat sholat. Gitu. Kayak anak muda yang cuma nganterin sampai depan gang doang akan kalah dengan orang yang langsung minta untuk dihalalkan. Begitu Pak Yanto. Pak Yanto mau udah enggak ya, kira mau nambah gitu ya. Nah, kita yang pertama taubat, berhenti dari dosa. 2 adalah an-nadamu, menyesal. Pernah melakukan dosa, sesali. Jangan bangga dengan perbuatan dosa. Nggak usah diungkit-ungkit juga. Udah yang lalu biarlah berlalu. Walaupun kisah hijrah, ya udah yang berlalu biar berlalu. Tapi bagaimana melewati proses itu? Itu boleh dikisahkan. Yang ketiga, al-azmu, bertekad dengan kesungguhan hati tidak akan mengulangi lagi, bahkan menyusulinya dengan perbuatan baik. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah as-sayyi'ah, setelah melakukan keburukan, al-hasanah, dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, itu kalau kaitan kita dengan Tuhan, dengan Allah, juga dengan manusia juga. Nah, dengan manusia secara spesial tambahin satu lagi. Apa? Minta dihalalkan, minta diselesaikan, minta dibebaskan. Makanya kenapa ada maaf-maafan beres Ramadan, atau istilah kita lagi di Nusantara, di Indonesia dengan istilah halal bihalal. Tuh, cakap tuh bahasa, cakap tuh istilah. Bahasanya bahasa Arab apa bahasa Sunda itu? Halal bihalal. Bahasa Arab, bahasa Sunda? Bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab. Tapi di negeri Arab itu sendiri kagak ada halal, walaupun halalnya saja ada. Indonesia halal tukang korma, Indonesia halal
halal nyobain, halal beli, nyobain. Misalnya kita bilang halal wahid, halal. Makan 5, halal, haram. Hawaksia. Ya, haram, temunang. Atau sedang transaksi jual beli, lalu muncul terdengar suara dan haram, sallu awalan. Ya, haram tuh tidak boleh, stop, salat lebih dulu gitu. Halal, haram ya. Cuma jangan so tahu. Ada jamaah kita kebetulan dapat hotelnya jauh 5 kilo, kudu pakai bus Sabko dari hotel ke Masjidil Haram. Ya, cuma kan karena kayak di kita disingkat mau bilang bantar kambing jadi kambing. Kambing, Bapak kambing, iya kambing gitu nih. Gitu ya. Yang lebih parah lagi ada kan ada pasar celeng sono kan. Jawa. Celeng, bawa celeng gitu kan. Nah, ini sama Masjidil Haram. Haram gitu lah. Pas mau berhenti la cuma orang kita biasanya naam doang gitu kan. Lampu mati juga dia bingung bagaimana bilangnya nih sama bellboy. Nur dia tahu. Nur tuh cahaya. Nur. Nur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haram nggak jadi akhirnya jalan kaki. Ditanya pemimpinnya, Bang kenapa jalan kaki nggak naik bus aja? Haram semua katanya di sini. Lah bukan haram, itu Masjidil Haram ngajakin sono. Lah ada aja orang kita. Nah, jadi halal haram itu bahasa Arab. Cuma istilah halal bihalal itu kagak ada di sononya, di Arabnya maksudnya. Nah, di antaranya ada banyak sekali riwayat, cerita, sejarah. Ya di antaranya tahun 1948 itu kita hampir pecah ya, disintegrasi bangsa. Ada DITI waktu itu kan, pemberontakan DITI, pemberontakan PKI di Madiun, sudah ada kan peretelan-peretelannya. Lalu tokoh-tokoh bangsa diharapkan bisa duduk. Waktu itu ya konflik, disintegrasi gitu. Lalu pemimpin kita, presiden kita minta masukan. Itu momen Ramadan. Di antaranya kepada Mbah Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya itu bagus minta saran, ya, konsultasi kepada Kiai. Ini bagaimana? Kita ini biar duduk bareng. Kata beliau, yaudah kita bikin silaturahim aja. Kata presiden kita saat itu, itu istilah biasa. Cari yang lain, yaudah. Dosa itu haram, dilarang. Maka harus diselesaikan dengan perkara yang halal. Hubungan kita itu selesaikan dengan saling menghalalkan. Maka bikinlah satu kegiatan namanya halal bihalal. Maknanya tolabul halal, minta penghalalan, bitoriqin halalin, dengan cara yang halal, yakni dengan saling bermaaf. Nah itu kemudian kita saling bermaaf-maafan. Padahal yang namanya bermaaf-maafan itu tidak mengenal waktu. Saat kita punya salah, selesaikan. Ada hakullah, ada hakul adami. Hakullah, kalau kata orang Sunda, patula patali, pakuat pakait, kaitan kita dengan Allah. Tapi dengan manusia hakul adami beresin. Jangankan kita orang biasa, orang yang mati syahid kalau dia punya utang, tuh gantung itu. Segitu orang yang mati syahid, lah kita sangit kita mah. Belum tentu, wallahu a'lam. Ya syahid mungkin juga syahid akhirat doang. Ya, kalau orang mati jihad fisabilillah ya dia bisa jadi syahid dunia, syahid akhirat. Tapi kalau urusan dengan manusia belum beres, ya kudu beresin. Nah, termasuk juga kita maaf-maafan dalam rangka membersihkan hati. Supaya apa? Supaya beres Ramadan, kita menapaki 11 bulan selanjutnya itu bisa lebih leluasa dan mudah lagi, sehingga kita bisa menjaga semangat dalam beribadah pasca Ramadan. Ini kadangkala orang ibadah itu toh-tohan, kalau kata orang Sunda, semangat dan getolnya cuma di Ramadan doang. Betul apa betul? Ini buktinya. Ada tandanya bekas merah doang begitu. Ya.
Istilah kata kalau dulu Ramadan, Masya Allah, yang nggak biasa ke masjid juga ke masjid. Alhamdulillah, kita sih kagak nyinyir. Gak usah dinyinyirin, newcomer misalnya, newbie, wah jangan. Ntar orang balik lagi. Kan kalau kita Ramadan pekan pertama, malam pertama, wah masjid sempit, Mus'ab bin Umair sampai keluar luar biasa. Ya, maklum Mbak, itu fenomena kalau di kita. Giliran mau akhir itu masjid ngegedein lagi. Terjadi kemajuan barisan dalam sholat. Maju shopnya. Tadi aja cuma berapa? 3 apa 4 tadi ya. Alhamdulillah segitu juga. Ya mudah-mudahan istiqomah. Ya begitulah di kita. Minggu pertama yang rame masjid, minggu kedua yang rame pasar mall, minggu ketiga yang rame apa? Restoran, buka puasa bersama. Minggu keempat yang rame jalan tol, stasiun, walaupun kagak boleh mudik. Seminggu habis Ramadan, seminggu habis Lebaran, apa yang rame? Pegadaian. Habis duitnya. Padahal Pak ya, kalau dapat THR sekali gaji, katakanlah yang paling kecil angkanya 3 koma, bukan tanggal 3 udah koma, bukan. 3 juta misalnya kecilnya, atau 4 juta lah sedangnya, kalau UMR 4 jutaan. Ya padahal kenapa enggak 2 jutanya ya buat keluarga dah, buat Ramadan, buat Lebaran. 2 juta lagi disimpan 2 bulan ke depan, tambahin buat beli apa? Kambing. Ini kan bentar lagi hari Jumat, malam Jumat itu udah masuk 1 Dzulqa'dah. Bersihnya sebulan lagi menuju Dzulhijjah. Anehnya di kita mah begini Pak, musim sepeda pada beli sepeda, musim janda bolong pada koleksi janda bolong, musim batu akik dulu beli batu akik ya, musim kurban pada beli tusukan sate. Lah begitu di kita mah, kalau nggak tusukan sate pada musim apa? Pada musim itu bikin player dagang korban, padahal mah sapi-sapi siapa, dagang-dagang siapa, nomor kontak situ yang dipakai. Ya lumayan sih gitu kan. Calo korban 4 layer yang parahnya gitu kan. Nah, jadi para bapak jemaah sekalian, sesuai dengan tema kita menjaga semangat beribadah pasca Ramadan. Diawali tadi dari bermaaf-maafan, biar kita kosong-kosong lagi, bersih lagi. Itu penting. Kenapa menjaga semangat beribadah pasca Ramadan? Pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr gitu ya. Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim di ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud, dan beribadahlah kamu sekalian, rabbaka, kepada Tuhan kalian ya, hatta, sehingga ya'tiyakal yakin, datang keyakinan. Itu secara bahasa, tapi maknanya bukan sampai datang keyakinan, tapi ajal kematian ya. Kata Imam Hasan Al-Basri begini, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaj'al, tidak menjadikan, li'amalil mu'min, bagi amal seorang mukmin, ajalan dunal maut. Ajal itu batas, dunal maut, selain kematian. Sekali lagi, berkenaan dengan sampai kapan kita ibadah. Sampai kapan sih kita ibadah? Apakah sampai kemarin beres Ramadan, Idul Fitri, lalu kita selesai ke masjidnya, selesai berjamaahnya, selesai sedekahnya? Lihat apa kata Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah gegedugnya, apa gegedug itu ya, pembesarnya dari kalangan ulama tabi'in. Beliau pernah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al li'amalil mu'min, tidak menjadikan bagi amal seorang mukmin ajalan, batas, dunal maut, selain kematian. Artinya batas tempo
Expire-nya, batas seorang mukmin dalam beramal, dalam beribadah, melainkan apa? Ajal, kematian. Tsumma qara'a, kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca surah Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang ajal kematian. Makanya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di Ramadan itu jangan berhenti di Ramadan, tapi mesti berkelanjutan. Istilahnya kontinuitas. Mana isyaratnya? Yuk kita lihat. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang puasa. Ujungnya tadi ada kalimat la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dalam format, kalau gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu namanya, juga ada ilmu sharaf. Tattaqun pertama itu adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Berarti yang Allah kehendaki manakala kita beribadah puasa, goalnya, artinya hasilnya, tujuannya adalah aktivitas, bukan titel, tapi aktivitas, sehingga melahirkan produktivitas. Tattaqun. Yang kedua, tattaqun ini adalah fi'alul mudhari', kata kerja yang dikerjakan berkenaan dengan waktu, hal dan mustakbal, now and future, sedang dan berkelanjutan yang akan datang. Sehingga ini amal ketakwaan tidak hanya di Ramadan saja, tapi berkelanjutan. Inilah kemudian yang harus kita jaga, semangat beribadah pasca Ramadan. Yang ketiga, Ramadan selesai, disambung dengan bulan apa namanya? Ini Syawal. Secara bahasa Syawal artinya meningkat. Berarti usai Ramadan, amal ibadah, amal solih kita, amal ketaatan kita harus meningkat. Selain berkelanjutan, juga mesti meningkat. Mesti ada efeknya, mesti ada hasilnya. Jangan sampai kemarin di Ramadan sudah semangat, sudah dimulai, tapi tidak dilanjutkan. Seorang ulama, Bishr Al-Hafi, beliau pernah berkata ketika ada yang bertanya, wahai imam, guru, bagaimana pendapat Anda ketika ada orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, sedangkan usai Ramadan kemudian dia berleha-leha lagi? Apa kata beliau? Kata Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum, seburuk-buruknya orang, ya. Bi'sal qaum, mereka adalah orang-orang atau kaum yang jelek. Kenapa? La ya'rifunallaha haqqan, mereka tidak mengenal hak Allah, kecuali illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Seakan-akan orang yang getol ibadahnya di Ramadan saja, seakan-akan ibadah itu cuma diwajibkan di Ramadan saja, dan seakan-akan dia kenal Allah cuma di bulan Ramadan saja, habis itu enggak lagi. Sebab kalau orang benar-benar mengenal Allah, dia akan istiqomah dalam beribadah, tidak hanya di Ramadan saja, tapi juga berkelanjutan, dilanjut di bulan selanjutnya. Makanya kata beliau, inna salih, sesungguhnya orang yang baik, orang yang salih adalah alladzi yata'abbadu wa yajtahidu, adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh as-sanah, ya, fis sanati kulli, di tahun sepanjang masa. Artinya di setiap tahun terus
ibadah. Tidak hanya di Ramadan saja, tapi berkelanjutan. Bahkan justru 11 bulan ke depan itu di-charge, itu di-training di 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Makanya kudu berkelanjutan, kontinuitas, istiqomah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjaga semangat ibadah Ramadan? Ibadah pasca Ramadan. Ada beberapa hal. Yang pertama, para bapak jemaah sekalian, yang harus kita lakukan adalah dengan membersihkan hati kita sehingga kita tulus ikhlas dalam beramal. Berarti apa? Yang pertama, benerin hati kita sehingga hati kita ikhlas, tulus dalam beribadah. Tidak ada motivasi kecuali motivasi lillahi ta'ala. Sebab kita sering berujar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka satu, benerin niatnya, hatinya dibersihin, diantaranya dengan saling bermaaf-maafan. Yang kedua, dasari dengan ilmu dan iman. Jadi ibadah kita memang karena bukti iman kepada Allah. Amal saleh kita sebagai perwujudan iman kepada Allah. Makanya kata iman sering juga disandingkan dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berarti amal soleh kita itu sebagai pengejawantahan, sebagai aplikasi dan aktualisasi dari iman kita. Bukti iman ya diamalkan dengan amal soleh. Juga dibekali, didasari dengan ilmu. Ya iman juga ilmu. Kita mau sholat kagak pakai ilmu, ya berabe. Orang sholat kagak pakai ilmu, dia pikir kalau wudhu 5 kali bisa jadi ban serep, batal 1 ada 4 lagi. Lah emang ban? Iya kan? Oh, itu kalau nggak pakai ilmu kacau. Orang kalau misalnya kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, ya kudu pakai ilmu. Kata Imam Ahmad bin Ruslan, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, dalam kitab karya beliau namanya Matan Zubad, ada 1000 bait isinya tentang fiqih. Beliau bilang dalam di antara muqaddimahnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Kata orang Sunda, gawe capek teka pakai. Itu kalau kagak pakai ilmu. Maka pentingnya hadir di majelis ilmu. Ya kalau kemarin kita cuma kultum doang, ya sekarang mah kudu dimaksimalin ngajinya. Ya kalau di Ahad banyaknya tematik dan motivasi amal dan ibadah, ya bagus, terusin. Ya kita baca, ambil kutipan ayat Quran, kutipan hadis, tadi juga qaul ulama, sampaikan. Biar pulang nanti ada bekal, ada hasil. Kagak nyatet, cari entar di Facebook, di YouTube saya Gustaki ada ini live streaming nih. Biar apa? Biar didengerin lagi. Kadang-kala kalau kita kan, apalagi kalau ngaji subuh malam habis ronda, ya langsung sirem, nyisi langsung perem gitu. Ya masih mending alhamdulillah gitu.
Di rumah mah pulang juga belum tentu disediain langsung, "Pak, nih minum." Kagak lah, di sini langsung dikasih minum si permen. Enak. Gitu. Kayaknya beruntung dah. Gitu. Nah, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, maka yang kedua dasari bekali dengan ilmu. Ngaji. Ini udah susah payah DKM memfasilitasi, ngundang, menghadirkan ya para guru untuk bisa bareng-bareng ngaji. Biar kita juga biar bener. Jangan ampe tuh ada kayak balada 4 orang sholat kagak pakai ilmu. 1 bodoh, 3 1 jadi imamnya bodoh, yang 3 orang kagak pakai ilmu ya bodoh semuanya. Yang 1 jadi imam, dia kentut, terusin baik sholatnya. Kenapa? Gua wudunya 5 kali bos, tinggal habis 1 tinggal 4 lagi. Lah emang kayak ban serep. Terusin pede dia sholat. Makmum pertama interupsi, imam situ batal dong, kentut. Yang ngomong kan batal. Kata dia kagak ngapa-ngapa, kita kan ngingetin. Lah kalau lu ngomong batal bos. Orang kedua ngingetin lagi, bos batal tahu. Lah orang kedua juga ngomong batal. Orang ketiga, makmum ketiga, untung gua kagak ngomong tahu, lu batal. Kagak batal gua mah. Lah batal semua. Gitu. Ya itulah kalau kagak pakai ilmu. Kan ngaji. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia kagak pakai ilmu, lah kacau urusannya. Istri kita, ibu-ibu bikin kue pakai ketumbar, pakai kemiri. Lah itu bukan bikin kue, bikin kredok namanya. Bahan ketoprak dipakai buat kue. Atau ada seorang istri baru rumah tangga, jauh dari ibunya, jauh dari mertuanya, mau bikin sayur kemarin tuh, mau bikin buat lebaran. Mah apalagi lewat telepon atau lewat video call, kasih salam nah terakhir, assalamualaikum gitu. Lah itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Berapa urusannya kagak pakai ilmu. Maka ngaji. Ayo ngaji nih. Ya, ini jadi kesempatan ningkatin kita. Kagak paham, lah nanya. Jangan diem baik. Bisa dijawab, syukur. Kagak bisa jawab, ya PR. Ketimbang saya asal jeblak, salah, kagak mau. Dulu ada seorang ulama besar dari Bogor. Ya, konon beliau adalah doktor sastra Arab pertama di UI. Beliau pejuang juga. Namanya siapa? Ya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Mama Ajengan Abdullah bin Nuh. Beliau kata almarhum bapak saya ini saksi bapak saya langsung. Karena kalau dulu beliau tuh ngaji, ada mukriknya yang bacain kitabnya. Bapak saya diantaranya. Apa luar biasanya akhlak beliau itu. Nanya nih, kalau ada yang nanya, terus beliau minimalnya ragu atau misalnya ingin mencari kepastian dalam teks sumbernya, kitab lah bahasa kitanya, beliau bilang apa? Maaf, mama teu acan ningali, atau mama tuh ajengan kiai, saya nanti lihat dulu di kitabnya. Apakah gengsi? Malu? Enggak. Beda kan kalau kita mungkin bisa aja gengsi, takut iklan turun, takut subscriber turun, takut follower turun, hanya gara-gara begitu. Padahal itu bagus ketimbang asal jeblak, ngasal, nggak tahu. Itu kan kacau. Ya kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, tar saya jawab. Jangan maksain saya. Ya syukur kalau bisa jawab. Nah kembali, jadi ilmu dan iman. Yang ketiga, rutinkan. Jadi udah pakai ilmu, pakai iman, rutinkan. Karena kata baginda Nabi ketika ditanya ayul habul a'mal ilallah, ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Nabi apa? Yakni al habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara kontinuitas, berkelanjutan, berkesinambungan, wa in qalla, dan meskipun baru sedikit. Bapak ibu sholat duha baru mulai hari ini, pagi ini baru bisa 2 rakaat, nggak apa-apa. Ya, kata orang sini bagen, nggak apa-apa dah, biarin, baru bisa 2 rakaat juga.
Besok 2 rakaat lagi, ngapa Pak, dijaga aja dulu. Pak, saya baru bisanya 2 hari, itu pun Sabtu dan Ahad doang, karena kalau Senin sampai Jumat kadangkala sulit nyuri-nyuri waktunya. Ya udah nggak apa-apalah, yang penting istiqomah dulu, dirutinkan dulu, mudawamah dulu, continue dulu yang penting. Ya. Atau baru bisa dikit nggak apa-apa. Hari ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sedekah baru bisa 2.000, ya nggak apa-apa, 2.000 sehari, 2.000, 2.000, 2.000. Habis itu ningkat 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Ya. Karena kadangkala orang buat memulainya itu sulit. Saya ingin bilang, paksain. Saya ingin bilang lagi, ini kalimat atau kata paksain cuma istilah doang. Ini cuma teknis kita memulai. Katakanlah kalau kita sodako gocap, kegedean, ya sejumat sekali 50.000, coba deh, atau 10.000 atau 20.000, entar juga akan menjadi sebuah kebiasaan, dan manakala dilewatkan, manakala tidak dikerjakan, seakan-akan ada yang hilang, karena sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Dirutinkan saja dulu, dirutinkan. Salat masuk masjid, niatkan i'tikaf. I'tikaf itu nggak harus nunggu Ramadan doang, apalagi 10 akhir, enggak. Masuk masjid niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau masih ada kesempatan waktu, salat sunat tahiyatul masjid, kemudian sambung salat sunat qabliyah. Kalau misalnya waktunya mepet cuma qabliyah doang, yaudah qabliyah itu juga sebagai bentuk penghormatan tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Gitu. Jadi rutin yang ketiga. Yang keempat, yakni berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang bisa memengaruhi kita kepada kebaikan. Cari atmosfer lingkungan ataupun frekuensi yang positif. Kita kan sering bilang, sorry bos, kita udah nggak sefrekuensi lagi. Itu cari yang sefrekuensi dong, yang mengajarkan kita mengajak kepada lingkungan yang baik. Kecuali kalau ada teman kita kagak baik, kita pengen dakwahin, boleh. Ya. Kalau bapak misalnya bisa gabung dengan orang-orang yang tukang maksiat dan bisa membawa mereka hijrah kepada yang baik, taubat kepada jalan kebenaran, ya bagus. Karena dakwah itu min ahli sajadah ila ahli haram jadah, gitu. Bukan yang sudah mendaratkan keningnya di sajadah saja, yang mungkin mohon maaf kelakuan yang si haram jadah juga pengen baik, ya nggak apa-apa. Pak Yanto gaulnya dengan misalnya kalangan motor, bisa membawa mereka, bro Johor dulu yuk, gitu misalnya. Makan bro, kita baca Fatihah dulu deh, gitu. Gimana gitulah, yang baik-baik. Sorry bro, tangan kanan ya, gitu. Itu kebaikan. Tinggal teknis dan bahasanya saja diubah sesuai dengan bahasa kaumnya yang ada di situ. Begitu saja. Jadi cari lingkungan teman yang sefrekuensi. Termasuk juga kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, di antara khamsu min dawail qalb, 5 dari obat hati, di antara adalah apa? Mujalasah, duduk bergaul ma'as salihin, bersama orang-orang yang salih. Kan itu berpengaruh. Ya, kalau sekarang mungkin fisik terbatas, ya non fisik, cari grup-grup Telegram. Kan banyak kalau grup Telegram. Misalnya ngaji kitab, langsung muncul, gabung gitu. Atau misalnya kalau kita cari channel YouTube yang bisa kita subscribe, kita bisa berlangganan dapat notifikasi, bikin sakit itu ngaji. Contoh Gustaki, subscribe gitu. Ya biar manfaat kan begitu. Jadi cari yang sefrekuensi, cari yang sejalan dengan kita. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Hindari istilah kalau kita nanam, tanaman udah tumbuh, maka kita harus jaga dari hama, perusak. Maka kita jauhkan dari perusak. Apa? Ketidakikhlasan, riya, sombong, takabur, penyakit hati. Termasuk juga di masa pandemi seperti saat ini, kita tidak sekedar menjaga jarak dari orang-orang umum ataupun orang-orang yang berpotensi membawa penyakit
fisik ataupun secara tidak kasat mata. Tapi kita juga harus menjaga jarak dari orang-orang yang berpikiran negatif, yang berhati negatif, berhati busuk, berhati kotor, supaya kita tidak terpengaruh, tidak terbawa, dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh anasir-anasir jahat tadi. Disitulah konteksnya kita penting bergaul dengan orang-orang salih, orang-orang baik. Katakanlah kita belum menjadi orang-orang baik, mereka pun belum menjadi orang-orang baik, tapi setidaknya majelis-majelis, forum-forum, tanda petik, kumpulannya orang-orang baik, kumpulan yang baik, ya, kumpulan yang baik itu misalnya dalam kumpulan tersebut dibacakan zikrullah, dibacakan ayat Al-Quran, diingatkan tentang kebaikan, minimal kontennya konten baik. Orangnya belum baik sempurna, ya terbawa oleh konten-konten yang positif. Nah, inilah 5 hal bagaimana kita menjaga semangat ibadah pasca Ramadan. 1, jaga niatnya biar ikhlas karena Allah. Yang kedua, dasari amal kita dengan iman dan ilmu. Yang ketiga apa tadi? Ayo, yang ketiga apa yo? Rutinkan. Yang keempat, bergaul bersama orang-orang yang baik. Yang kelimanya, jauhi perusak atau hama-hama. Dan tentunya semua ini diikat dengan doa yang terbaik, doa agar kita istiqomah. Di antaranya, Rabbana afriq alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran ke dalam diri kami, ke dalam hati kami. Wa thabit aqdamana, dan tetapkanlah, secara bahasa aqdam itu kaki kami, maksudnya teguh menetapi ajaran agama. Thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami dari kelompok-kelompok yang ingkar, termasuk juga kita menang daripada orang-orang yang kalah. Atau juga ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus wahab lana min Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau gelincirkan kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Hidayah itu mahal, yang lebih mahal lagi adalah menjaganya. Maka jaga hidayah itu dengan istiqomah. Istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu berat. Hadiahnya surga. Coba kalau ringan, mungkin hadiahnya permen sama balon. Betul nggak? Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Gitu. Nah, maka dari itu jaga dengan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah untuk kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Amin Allahumma amin. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, persis 1 jam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin bisa sambil ramah-tamah nanti dengan adanya remeh-temeh. Ya, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil la yubdalik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan, kekurangan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari kekhilafan al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.